ketika peristiwa Isra Mi'raj, ini ada sebuah puzzle di sini, Ustaz. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kan Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian setelahnya ke langit. Di sini ada pertanyaan, apakah Allah tidak sanggup, apakah Allah tidak mampu menerbangkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Mampu gak? Sanggup gak? Terus kenapa harus transit ke Palestina? Kenapa harus mampir ke Masjidil Aqsa sih? Jauh-jauhin aja. Ini ada hikmah besar di sini. Ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, saat itu Nabi Muhammad sedang mengalami problema yang sangat berat, gerundung berbagai masalah, kesedihan. Makanya nama tahunnya, tahun ketiga sebelum Hijriah, disebutnya tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Gimana nggak sedih? Pertama, beliau ditinggal meninggal oleh istrinya Khadijah, yang selama ini menjadi sandaran beliau. Ketika beliau dicaci, dibully, dihina, pulang ke rumah ada yang menghibur, ada yang menguatkan. Tidak hanya mental, juga materinya. Khadijah ini kan orang kaya ya, itu menjadi tonggak perjuangan dakwah. Meninggal, sedih. Dalam kemudian pamannya meninggal, Abi Thalib. Antum tahu peran Abi Thalib ketika Nabi Muhammad hidup? Nggak sekedar seorang paman yang baik hati. Abi Thalib itu pimpinan Quraisy saat itu. Dan ketika beliau memimpin, apa dia bilang? Ultimatum. Saya, pimpinan Quraisy, saat ini Muhammad adalah berada di bawah perlindungan saya. Ada yang macam-macam, kalian orang Mekah ini, orang kafir Mekah, berhadapan dengan saya. Perisai beliau. Jadi nggak ada yang berani macam-macam melawan beliau saat itu. Kalaupun ada ya bulan-bulan kecil lah. Ketika beliau meninggal, nah di sini baru dimulai. Ketika Abi Thalib pamannya meninggal, tahu siapa yang menggantikan? Siapa yang menggantikan jadi pimpinan kafir Quraisy saat itu? Abu Lahab. Ketika Abu Lahab baru dilantik sebagai pimpinan Quraisy, statement pertama yang dia bilang apa? Hari ini saya Abu Lahab, dia menyebutnya Abu Lahab ya. Saya hari ini mencabut perlindungan kami terhadap Muhammad. Jadi ada yang mau bunuh, silakan bunuh. Ada yang mau hajar, silakan hajar. Masya Allah. Semakin tertekan nih Muhammad. Akhirnya beliau menghibur diri berdakwah ke Taif. Karena menurut yang dikenal masyarakat Arab saat itu, Taif ini orang-orangnya lembut, lemah lembut. Insya Allah kalau dakwah ke sana diterimalah, bisa luluh hatinya. Nyampe Taif, boro-boro diterima, diusir. Dan para orang tua Taif, ibu-ibu itu memberikan instruksi pada anak-anaknya. Anak-anak semua ngumpul, anak kampung nih, anak kota, kejar ke Muhammad, lemparin pakai batu. Ya Allah. Sampai saat itu Nabi Muhammad berdarah-darah dilempari. Dia datang dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Sampai akhirnya kan berdarah-darah juga dua orang ini. Ketika peristiwa demi peristiwa terjadi, musibah demi musibah terjadi, muncullah peristiwa apa? Isra. Sebagian ulama mengatakan ini adalah cara Allah menghibur Nabi Muhammad gitu ya. Terus sebagian lain mengatakan ini sebetulnya pelajaran untuk Nabi Muhammad. Lihatlah Palestina. Makanya itulah hikmah kenapa Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Hari itu Masjidil Aqsa sedang dijajah, Ibu. Sama seperti hari ini. Saat itu Palestina sedang dijajah oleh siapa? Oleh Romawi. Bahkan area Masjidil Aqsa hari itu sedang dijadikan kandang kuda pasukan Romawi hari itu. Dan sebagian area lainnya sedang dijadikan tempat sampah. Seolah beliau Nabi Muhammad sedang disentil oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, jangan kamu terlalu larut dalam kesedihan orang-orang yang meninggalkan kamu. Lihatlah Palestina. Ini negeri nenek moyang kamu. Ini negeri para nabi. Sekarang sedang dijajah, dizalimi, sedang dikotori. Ini adalah target terbesarmu hari ini. Diberikan oleh Allah misi yang lebih besar, kegelisahan yang lebih besar daripada kegelisahan. Makanya pulang dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ini intens memotivasi para sahabat. Banyak hadis-hadis diriwayatkan tentang Palestina.
Asyam, alaikum bisyam, fa inna asfatu biladillah, kata Nabi. Ala innal iman hina mataqal bisa misyam. Saya akan buka beberapa hadisnya. Ini saya harap nih teman-teman komunitas harus ada satu hari dari satu minggu itu kajian khusus tentang kurikulum Maqdisiyah namanya. Manhaj Maqdisi. Oke lah, penting ada kajian-kajian tematik ya tentang Valentine gitu kan, bagaimana menghadapi liberalisme. Tapi ini gak kalah penting. Ada ratusan hadis tentang Palestina. Bahkan menurut Syekh Al-Alim Al-Uwaisi dari Palestina, itu 30% Al-Quran itu bicara tentang Palestina. 30%. Tapi kita sekarang dibuat bolos tentang Palestina. Kita akan lihat beberapa hadis tentang Abdus Syam. Dan diantaranya hadis dari Wasilah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Alaikum bisyam fa inna safatu biladillah yuskinuha khiratu min ilmin khalqihi. Kata Nabi apa? Wahai para sahabat, alaikum bisyam. Perjuangkan itu Syam. Kita kalau bicara Syam itu artinya Palestina dan sekitarnya. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan, dan sebagian wilayah Al-Arish. Itu namanya Asyam. Tapi pusatnya adalah Palestina, Baitul Maqdis. Kata Nabi, wahai para sahabat, alaikum bisyam. Kalian harus care terhadap Syam. Persiapkan diri kalian bebaskan Syam. Kenapa? Karena Syam adalah safwah, pilihan. Negeri yang Allah pilih dari berbagai banyak negeri di dunia. Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yuskinuha khiratu min khalqi. Allah menempatkan orang-orang terbaiknya, hamba-hamba terbaiknya di situ. Makanya setelah Nabi SAW itu wafat, itu banyak para sahabat pengen tinggal di Palestina. Karena mereka ingin mendapatkan predikat orang terbaik. Karena kalau kalian mau jadi predikat orang terbaik, gampang ke Palestina deh. Karena nggak semua orang itu bisa ke Palestina. Hanya orang pilihan. Ya. Dan itu jangan dengan Nabi SAW. Faman aba falyahaq biyamanihi. Kalau kalian tidak bisa ke sana, terhalang, paling enggak tinggallah di Yamannya gitu loh. Falyasqi min ghudrihi. Minum dari air sungai negeri Syam. Saking apapun yang bisa kalian lakukan, datang ke Syam. Kalau nggak bisa ke pinggirannya, minum airnya. Keberkahannya besar di sana itu. Wa inna Allah takafala li bisyam wa ahli. Ya, karena Allah takafal itu menjamin, Allah menjamin untukku Syam dan warganya. Ini yang jadi kaidah hari ini kita, mohon maaf ya, kalau kita melihat ke Palestina, jangan kita melihat dalam kacamata kasihan. Orang Syam itu nggak perlu dikasihani. Kita yang perlu kasihani diri kita sendiri. Mereka Allah jamin. Allah jamin. Oke, mereka kesulitan gitu. Tapi mereka itu orang tegar, orang yang tabah. Kalau mereka meninggal, syahid, masya